Ya Allah, gue heran dah sama tetangga-tetangga. Bisa-bisanya dia belum tahu kebenarannya tapi sudah berkata yang tidak-tidak. Itu kan namanya fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haha, Pak Bedu. Pak Narji. Nih saya kasih oleh-oleh kesukaan Pak Bedu nih. Waduh. Terima kasih Pak Narji. Tahu aja saya suka yang namanya kopi tubruk gajah. Buat buka ntar. Ya iya buat buka, masa buat tutup. Aduh Pak Narji. Motor bau nih. Motor baru dong. Tapi masih bau. Iya bau showroom. Baru keluar nih dari showroom. Siapa yang ngeluarin? Saya pakai linggis. Yang punya showroom lah saya beli. Pak Narji curiga aja sama saya. Pak Bedu jangan marah-marah gitu dong. Pak Bedu meskipun marah-marah, kalau orang lagi banyak duit kelihatan loh. Mukanya itu terpapar. Terpancar. Terpapar masa kena virus. Kena koronce. Bisa aja. Tunggu. Kenapa Pak Bedu menatap saya seperti itu? Jangan-jangan Pak Narji hadir kemari memang sengaja punya tujuan yang terstruktur, masif, dan terencana ingin julid juga kepada saya. Seperti tetangga-tetangga. Maksudnya gimana? Tetangga-tetangga saya yang julid sama saya karena saya punya rezeki, diberi kelebihan, saya bisa beli motor, tetapi mereka menuduh saya tidak-tidak. Katanya saya kerjanya ilegal, katanya kerja saya nggak bener. Sakit hati saya Pak Narji. Stop! Jangan emosi Pak Bedu. Saya datang ke sini justru ingin meluruskan situasi. Oh, jadi lu mau bantuin gua klarifikasi ke tetangga-tetangga gitu? Ya bener Pak Bedu. Bagus deh kalau gitu, makasih Ji. Tapi yang namanya saya jalan, nemuin tetangga satu persatu, itu kan perlu yang namanya uang jalan. Jadi, meluruskan situasi, minta uang sama saya. Itu namanya bukan meluruskan situasi, tapi namanya memanfaatkan situasi Pak Narji. Udah, saya nggak mau curhat sama Pak Narji. Mendingan saya curhat sama Pak Ustadz aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini ada apa berisik-berisik mengganggu suasana Ramadan? Jadi gini Pak Ustadz. Iya. Hati saya tuh sedih dan saya tuh kecewa banget Pak Ustadz. Kenapa? Nggak usah nangis. Saya sedih Pak Ustadz, sedih, nangis. Kalau seduh, kopi nih saya seduh. Iya, Saya sedih Pak kenapa? Ustadz. Duduk perkaranya itu apa? Ini masalahnya diri Pak Ustadz, bukan duduk. Iya maksudnya ada asap pasti ada api. Iya begini Pak Ustadz. Ya, Saya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. alhamdulillah disyukuri. Saya syukuri dengan cara membeli motor. Karena saya ingin Alhamdulillah. menunjukkan rasa syukur saya dengan orang bahwa saya bisa beli motor. Alhamdulillah. Tetapi orang-orang pada curiga sama saya. Orang mengiranya saya, si beduk bisa beli motor. Duit dari mana tuh? Jangan-jangan kerjaan haram, gampang dapat duitnya. Sehingga bisa beli motor dengan cepat Pak Ustadz. Itu yang mereka tuduhkan dan fitnahkan pada saya Pak Ustadz. Dosa itu ada dua. Satu dosa karena dia berbuat dosa, atau dosa karena membuat orang lain berbuat dosa. Maksudnya Pak Ustadz? Kalau dia berbuat maksiat, dia melanggar agama, jelas dia dosa. Tapi bisa juga dia beramal baik, tapi menjadikan fitnah. Kayak gimana contohnya? Misalnya kita dakwah tengah malam di tempat prostitusi misalnya. Itu sebetulnya dakwahnya bagus, tapi membuat orang suudzon. Atau nggak tahu kerjaannya apa, tapi tiba-tiba motornya baru, tahu-tahu rumahnya renovasi, habis nggak kelihatan kerjaannya, kok mobilnya baru, kok motornya baru, kok segalanya serba mewah, nanti jadi ini. Makanya bertetanggaan itu menunjukkan keimanan kita. Iman hilang bukan karena nggak sholat, nggak puasa. Iman hilang kalau bisa kita tidur kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar. Iman hilang juga karena nggak toleran kepada tetangga. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus punya tahu hak-hak tetangga aljar qobladar. Kalau orang bangun rumah saja supaya izin pada tetangga. Sekarang dibaca di handphone ini. An-Nisa 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Orang beribadah kepada Allah jangan ada syirik. Allah lebih cemburu pada orang yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka jangan sekali-kali berbuat syirik. Ini beribadah. Tapi disambung, tidak cukup orang itu beribadah kepada Allah. Tapi harus hablum minallah dan hablum minannas. Dilanjut. Ayat. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan kepada orang tua. Kenapa kok yang didahulukan orang tua? Karena orang yang berjasa dalam hidup kita, dalam hidup ini setelah Allah dan Rasul adalah orang tua. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit, tapi tidak sebaliknya. Iya, betul Pak Ustadz. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua
karib kerabat, karib kerabat, semua kerabat. Terus anak-anak yatim. anak yatim harus peduli pada anak yatim. Ya, jadi setelah orang-orang miskin yang harus kita berbuat baik kepada Tetangga dekat dan tetangga jauh. ayat ini bicara tetangga dekat, tetangga jauh berarti seluruh manusia tanpa melihat suku, ras, agama, pilihan politik. Lanjut. Dan juga Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Seperti ada orang Jogja misalnya, pergi ke Jakarta, ada terlantar, tolong dikasih tiket, tolong dikasih oleh-oleh. Nah, ditutup ayatnya apa itu? Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kenapa ditutup dengan kesombongan? Karena kadang-kadang ada harta, kemudian lupa kepada tetangga. Punya motor baru, hanya show off. Nah, nggak pernah ada tetangganya perlu diantar untuk kajian, untuk ngisi pengajian, nggak pernah ditawari untuk diantar misalnya. Ya, misalnya ada makanan berlebih, tidak peduli kepada tamu-tamu yang hadir misalnya. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, ini ada bingkisan buat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Itu dari saya Pak Ustadz. Tapi sudah diberikan ke saya. Iya. Kan pahalanya sama saya, tetap dapat pahala, ini dapat pahala. Iya. Pokoknya ingat, Iya. atur diri, atur keluarga, atur dalam bermasyarakat. Siap. Insya Allah makmur dunia, makmur akhirat. Siap Pak Insya Ustadz. Allah. Begitu ya. Nah, kita sering-sering datang ke kajian. Tuh, Ji. Dengarkan kata Pak Ustadz. Sering-sering datang ke kajian. Yuk, kita berangkat ke kajian. Si Bedu pakai ngajarin gua. Udah sering datang ke kajian. Gua dengerin ceramah, Ji. Jemput bini.